Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi ya di Kepri. Selamat pagi para pemirsa, para viewer podcast DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dimanapun kita berada. Pagi yang cerah ini kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Farizal Handra. Assalamualaikum, selamat pagi. Pertama-tama ada satu pantun di pagi ini. Kepulauan Riau nama diberi, negeri bernama Indra Sakti. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dengan bismillah podcast perdana kita buka di hari ini. Pak Kepala Dinas, masyarakat pada saat ini, masyarakat pada umumnya mungkin belum tahu, Pak, apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sebenarnya apa, tugasnya apa, terus apa kaitannya. Kan orang kan taunya investasi, terus apa pelayanan satu pintu itu mungkin kayak rumah, pintunya satu, ada jendelanya atau bagaimana gitu. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak Kepala, Pak Kadis, apakah Dinas PTSP, DPM PTSP itu apa dan bagaimana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, seperti yang ditanyakan bahwa dari nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Berarti di situ ada dua tugas pokok dan fungsi. Ya, pertama itu tentang penanaman modal atau lebih keren lagi disebut dengan investasi. Nah, yang kedua pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dalam arti bahwa dinas ini melayani seluruh persyaratan, seluruh perizinan yang ada kewenangan dari kepala daerah yang ditugaskan kepada kami, dalam hal ini Kepala Dinas DPMPTSP. Jadi kita ada dua kegiatan yang melayani. Pertama tentang penanaman modal, yaitu investasi, dan selanjutnya tentang pelayanan perizinan yang fokus menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kalau apa namanya mungkin di pikiran masyarakat itu satu pintu, terus bedanya dengan dulu bagaimana, Pak? Satu pintu atau memang kantor kita cuma punya satu pintu atau bagaimana, Pak? Jadi istilahnya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, dalam arti yang terjadi selama ini beberapa pengurusan perizinan yang sebelum adanya PTSP itu sering setiap perizinan itu harus melayani di setiap atau mendatangi di setiap instansi, di setiap apa yang pengen kita diinginkan oleh pelaku usaha untuk diurusan. Contoh mungkin dia harus ke dinas kesehatan, harus ke dinas perindustrian, tapi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan terbitnya pelimpahan kewenangan dan terbitnya yang terbaru sekarang ini adalah PP 28 tahun 2025 untuk urusan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan gubernur, dalam hal ini kepala daerah, itu sudah dilimpahkan kepada DPMPTSP. Jadi kita di sini melayani proses pelayanan perizinan dari awal hingga akhir yang bermuara dan berakhir di DPMPTSP. Semuanya dimulai dari DPMPTSP dan diakhiri oleh DPMPTSP. DPMPTSP inilah yang nanti bergerak, yang akan memfasilitasi untuk ke dinas-dinas yang di dalam setiap perizinan itu ada timbul kewajiban yang harus diselesaikan oleh dinas-dinas, terutama dalam hal ini OPD teknis. Oh, berarti kalau satu pintu itu maksudnya ibaratnya permohonan perizinan masuk dari pintu
PTSP nanti keluarnya dari pintu PTSP juga. Jadi untuk berurusan dengan dinas-dinas teknis, maupun dinas kesehatan tadi, dinas pertambangan itu cukup dari PTSP yang bergerak. Oh gitu. Oh. Jadi prinsip melayani kita mempercepat, kita mempermudah, dan kita bertanggung jawab. Mempercepat dalam hal ini mungkin yang tadinya memakan waktu yang cukup lama, kita persingkat, kita permudah dengan sistem pelayanan perizinan yang lebih simpel, yang lebih singkat, dan bertanggung jawab bahwa produk-produk yang kita hasilkan ini dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Oke, ini kan kita ini baru saja memasukin tahun 2026, Pak. Tentu pemerintah mungkin, kalau kami ini kan masyarakat itu biasanya punya komitmen atau azam gitu. Di tahun 2026 itu kami mau ngapain, terus target-targetnya apa, mungkin ada target jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Itu kalau di PTSP bagaimana, Pak? Bahwa untuk tahun 2026 memang sesuai dengan RPJMD Gubernur terpilih ya Bapak Haji Ansar Ahmad SMM dan Bapak Yang Haris Pratamura, bahwa kita diberikan tugas atau kewenangan untuk dalam melayani segala bentuk perizinan sesuai dengan tupoksi dan pelimpahan kewenangan. Bahwa di DPMPTSP untuk tahun 2026 ini mempunyai program kerja. Ada 6 program kerja, 14 kegiatan, dan 36 sub kegiatan. Namun di DPMPTSP sendiri itu mempunyai indikator utama di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Yang pertama tentang indeks kepuasan masyarakat, dan yang kedua tentang realisasi investasi PMA dan PMDM. Untuk realisasi PMA dan PMDM ini 3 tahun terakhir ini memang sangat signifikan. Dalam hal ini kita mengalami rebound dari pasca pandemi COVID, yang sekarang ini sudah untuk tahun 2025 sendiri dari target RPJMD dan target nasional kita sudah melampaui sampai 126%. Kaitannya dengan ini, Pak, kalau di pemerintahan ada istilahnya reformasi birokrasi gitu. Reformasi birokrasi itu apakah juga menyasar terkait dengan investasi juga, Pak? Ya, itu pasti. Dan termasuk di dalam pelayanan perizinan, dalam investasi. Dan salah satu target dari BMPTSP ini, kita juga sekarang sudah mengikuti program oleh pemerintah tentang zona integritas. Zona integritas yang sampai saat ini kita hanya tinggal lagi menunggu pengumuman dari Kemenpan RB, karena tahap-tahap yang sudah kita lalui dari mulai pemberkasan, dari mulai terus diwawancara, terus kunjungan oleh Kemenpan RB ke PTSP, dan terakhir kita hanya tinggal lagi menunggu pengumuman untuk di tahun 2026 ini. Kalau tren bisnis saat ini kan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, oleh Bapak Kepala BKPM, itu ada program hilirisasi, Pak. Bagaimana program hilirisasi itu kan kita ada komoditas unggulan juga, Pak. Mungkin di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga itu ada boksit, terus ada perkebunan juga, perkebunan sawit, terus di sektor kelautan kita juga kaya dengan ikan. Itu bagaimana untuk mengenali itu untuk kita tawarkan ke investor, Pak? Untuk mendukung program dari pemerintah, dalam hal ini program hilirisasi, bahwa kami dalam hal ini DPMPTSP mempunyai kegiatan atau istilah lain namanya tentang penyusunan peta potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan di beberapa kabupaten kota, terutama di Kabupaten Bintan, Anambas, Karimun, dan Tanjung Pinang. Hilirisasi dalam arti bahwa produk awal bisa diolah
dengan pengolahan tersebut menghasilkan nilai tambah untuk di akhir gitu. Ini seperti di Kabupaten Bintan ada potensi pariwisata, potensi tambang, juga di Anambas ada potensi kelautan dan potensi pariwisata, Karimun, dan termasuk juga Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi. Oh, itu terkait dengan potensi-potensi yang akan kita gali untuk mendukung hilirisasi dan mendukung program-program prioritas lain di tingkat pusat punya program unggulan itu, Pak. Sekarang ini kan ada lagi terkait yang lagi marak di masyarakat itu implementasi PP 28 tahun 2025. Nah, itu kan implementasinya lewat OSS. Nah, di dalam PP 28 tahun 2025 ini ada inovasi-inovasi baru atau kemudahan-kemudahan yang lebih mempermudah, dalam arti baik itu secara persyaratan dan secara pelaksanaan, sehingga masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan berusaha lebih mendapat pelayanan yang tepat, signifikan, dan mudah. Jadi dalam hal ini PP 28 ini memang sangat memberikan kepastian kepada pelaku-pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan berusaha, terutama di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan PP 28. Kalau pelaku usaha itu kadang-kadang punya permasalahan, punya hambatan dalam mengajukan perizinan atau mendapatkan lokasi, itu apakah di DPMPTSC juga ada untuk memfasilitasinya, Pak, atau membantu masyarakat gitu, Pak? Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah kami membuka dalam hal ini DPMPTSP memberikan pelayanan perizinan baik yang terkendala maupun yang menjadi masalah di dalam melaksanakan usaha. Itu kita sudah mempunyai tempat atau mempunyai kegiatan tentang yang dinamakan klinik investasi. Ini ya mungkin hampir sama dengan klinik-klinik yang lain. Ya, misal mereka mempunyai masalah tentang investasi, masalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan investasi, ya kami membuka peluang untuk mereka silakan datang ke klinik. Ya, yang sakit kita obati, yang bengkok kita luruskan, dan yang sulit kita permudah. Mudah-mudahan ini akan menjadi solusi yang terbaik buat pelaku-pelaku usaha. Apakah dalam berurusan dengan PTSP atau DPMPTSP itu, apabila ada permasalahan tadi, apakah ada biaya yang harus dibayar oleh masyarakat, Pak? Jadi orang masyarakat itu kan banyak UKM gitu kan, sangat takut kalau ada nanti biaya tinggi atau bagaimana gitu. Mungkin itu salah satu pertanyaan besar juga bagi masyarakat, Pak. Ya, khusus untuk pelayanan perizinan kami sampaikan dan kami garis bawahi bahwa untuk melayani proses perizinan dari awal hingga akhir, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tidak memungut biaya. Bahkan kita juga memberikan peluang untuk membantu kepada teman-teman kita yang belum bisa atau belum mengerti, agar kita mudahkan dengan memberikan edukasi tentang pelayanan perizinan berbasis risiko ini secara sistem OSS atau aplikasinya atau persyaratannya, sehingga masyarakat yang tadinya belum mengerti kita kasihkan pengertian, dan ini tidak dipungut biaya. Jadi di PTSP itu nanti ada pendampingan gitu ya, Pak? Ada pendampingan, mungkin ada juga disediakan komputer khusus untuk pelaku usaha yang akan mungkin langsung bermohon di DPMPTSP. Mungkin itu untuk informasi kita bersama bahwa kita juga melakukan pendampingan dan fasilitasi langsung bermohon di DPMPTSP, di kantor DPMPTSP. Saya rasa ini memang PTSP seluruh provinsi maupun bahkan secara nasional memang harus wajib menyediakan 3 layanan. Pertama, layanan mandiri ya, bagi pelaku usaha yang sudah mengerti dengan OSS atau dengan sistem, ya mereka tinggal menggunakan perangkat komputer atau
handphone mereka untuk silakan mengerjakan sendiri ya, karena mereka sudah mengerti. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin layanan perbantuan. Dalam hal ini silakan bagi masyarakat yang tidak mengerti, yang belum tahu, datang ke PTSP. Kita akan siapkan perangkat untuk membantu mereka sekaligus memberikan layanan edukasi sehingga masyarakat yang tadinya tidak tahu akan menjadi tahu. Dan yang terakhir nih, layanan yang VVIP dalam arti ya bagi investasi yang di atasnya sudah 100 miliar ke atas, ya kita memang harus berikan peluang atau berikan karpet merah sehingga selain investasinya besar, ini akan membuka peluang bagi tenaga kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Satu lagi kan, Pak, kan di Provinsi Kepulauan Riau itu banyak peluang-peluang investasi di sini untuk investor masuk ke sini. Bagaimana? Apakah ada promosi atau ke luar daerah atau ke luar negeri begitu, Pak? Baik, memang ya ini kalau berbicara masalah peluang, masalah investasi ini memang Provinsi Kepulauan Riau ini sangat strategis, sangat strategis dan sangat menjadikan perhatian baik itu investor lokal maupun investor asing. Kenapa ya? Terletak di Selat Malaka, terus juga Provinsi Kepri ini berdekatan dengan negara tetangga, terutama dari Singapura dan Malaysia. Bagaimana kita tahu bahwa investasi terbesar untuk negara itu di Kepri, bahkan secara nasional itu negara Singapura, yang letak strategis di Provinsi Kepri ini hanya baik dari Batam maupun dari Tanjung Pinang, dari Karimun, itu hanya cukup dengan pakai kapal laut aja sudah sampai, lebih kurang 1,5 jam, ada yang 1 jam, bahkan cuma 35. Tidak ada alasan untuk tidak berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk itu pemerintah daerah juga menekankan kepada BMPTSP bahwa harus melayani sebaik mungkin pelaku usaha atau investor datang di Provinsi Kepulauan Riau. Karena dengan banyaknya investasi, banyaknya masuk modal asing ke Provinsi Kepulauan Riau, ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama bagi tenaga kerja lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin ini terakhir, Pak. Kalau di pemerintahan sekarang ini kan ada dituntut inovasi begitu, Pak. Apakah inovasi yang menjadi tuntutan kemajuan teknologi kemajuan zaman itu juga akan dilakukan oleh DPMPTSP ke depannya, Pak? Baik. Untuk tambahan kegiatan di tahun 2026 ini, DPMPTSP juga melaksanakan reformasi birokrasi di tingkat provinsi, di mana investasi menjadi salah satu tema utama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, DPMPTSP melaksanakan pembangunan zona integritas. Pada saat ini DPMPTSP sedang menunggu hasil pengumuman dari Kementerian Pan-RB terkait hasil penilaian di tahun 2025. Yang dinyatakan lulus, maka DPMPTSP akan mendapatkan predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Ini untuk OPD, mungkin OPD yang pertama nih, kalau istilahnya orang bilang ini pecah telur. Mudah-mudahan ya di 2026 ini dalam waktu yang singkat ini kita akan dapat berita tersebut. Dan yang terakhir, pada tahun 2026 juga DPMPTSP sudah mendaftarkan 28 inovasi sebagai salah satu pemenuhan indikator di daerah. Mudah-mudahan inovasi-inovasi yang diciptakan oleh para pegawai DPMPTSP ini akan mempermudah lagi bentuk pelayanan perizinan, bentuk kemudahan investasi, sehingga antara masyarakat dan pelaku usaha juga sebagai pemerintah daerah ini saling berhubungan dan sangat dekat. Terakhir sekali, Pak. Kondisi keuangan, kondisi anggaran itu secara nasional mungkin belum terlalu baik ya, atau ada dalam tanda kurung mungkin bayang-bayang efisiensi, bayang-bayang pengurangan anggaran gitu. Apakah hal tersebut mengurangi
atau menghambat semangat dari DPM PTSP untuk terus bekerja untuk meningkatkan investasi di Provinsi Kepulauan Riau, Pak. Untuk sekalian pesan-pesan kepada pelaku usaha, pesan-pesan juga secara internal di pegawai Provinsi Kepulauan Riau, Pak. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, memang di tahun 2026 ini kita mendapat sedikit, kalau ibarat dalam sebuah penerbangan ini turbulensi lah ya, dalam hal ini bahwa memang anggaran-anggaran yang perbantuan ya. Nah, itu kan memang untuk tahun 2025-2026 ini kan sudah dipastikan tidak ada lagi. Namun demikian bagi kami di DPM PTSP bahwa yang namanya anggaran ini ya ada atau banyak habis ya dikit cukup. Jadi apapun yang diberikan kepada DPM PTSP akan kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan insya Allah ini tidak mengurangi si semangat dalam melayani perizinan berusaha dan semangat untuk memberikan segala kemudahan-kemudahan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di bidang investasi. Dan yang terakhir, ingin kami sampaikan kepada seluruh pemirsa atau seluruh pendengar pada saat ini bahwa kami mengajak untuk bersama-sama kita menjaga kondisivitas daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, karena dengan keamanan yang kondusif sehingga para pelaku usaha baik dari dalam maupun di luar negeri diberikan keamanan untuk berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau dengan tidak ada gangguan-gangguan di dalam ketertiban masyarakat. Mungkin itu yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas DPM PTSP Provinsi Kepulauan Riau, Basfa Rizal Andra Esos. Semoga apa yang disampaikan Bapak tadi memacu semangat para pelaku usaha, memacu semangat internal pegawai di DPM PTSP Provinsi Kepulauan Riau untuk melayani masyarakat, memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Satu pantun akhir: di sudut halaman kutanam selasih, selasih kutanam tak hendak tumbuh. Dengan mengucapkan terima kasih, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.